Sosok itu adalah Kang Deddy Mulyadi, atau yang sering kita kenal dengan KDM. Apa rahasia di balik ketokohannya? Bagaimana bisa seorang tokoh dari Purwakarta menjadi magnet perhatian nasional? Dan lebih gilanya lagi, bagaimana strategi personal brandingnya mengalahkan para politisi dengan anggaran miliaran rupiah? Inilah pembahasan eksklusif yang akan mengupas habis strategi rahasia KDM yang bahkan tidak diajarkan di sekolah komunikasi manapun. KDM, bukan politisi biasa, dia fenomena digital. Di tengah citra politisi yang kerap dianggap elitis dan jauh dari rakyat, muncul satu nama yang justru merobek stigma itu. Dalam video wawancara bersama Helmi Yahya, KDM disebut sebagai tokoh yang punya semua ingredient untuk menjadi populer. Bukan karena kontroversi, bukan karena skandal, tapi karena kedekatannya dengan rakyat dan kekuatan visual yang sangat otentik. Kenapa orang tidak bisa berhenti menonton KDM? KDM tahu persis, zaman sekarang bukan soal seberapa banyak janji yang kamu buat, tapi seberapa otentik kamu terlihat di layar ponsel rakyatmu. Kontennya menggugah, menyentuh, dan seringkali bikin kita menangis tanpa sadar. Tapi jangan salah, ini bukan kebetulan. Ini strategi branding tingkat dewa. Seni berpakaian kuno tapi viral maksimal. Dalam dunia branding, penampilan adalah pesan pertama. Tapi KDM memilih tampil nyeleneh. Saat politisi lain berdasi dan memakai mobil mewah, KDM bersarung dan berjalan kaki. Loh, kok bisa? Inilah rahasia brilian KDM. Dia membalik logika kemewahan menjadi kesederhanaan yang memesona. Visual dirinya menjadi simbol, pemimpin yang dekat dan nyata, bukan sekadar janji kampanye. Dalam istilah psikologi komunikasi, KDM berhasil mengakses emosional resonansi masyarakat. Ia tidak sekadar hadir, ia membekas. Storytelling ala KDM, nggak ada lawan. Kalau kamu pernah nonton video KDM menyapa warga, pasti tahu satu hal, ceritanya gampang dimengerti, tapi sangat menggugah. Dia bisa bicara tentang got mampet dan mengaitkannya dengan moralitas kepemimpinan. KDM tidak sekadar bicara, dia bercerita. Dan inilah kekuatan sejatinya. Storytelling yang menyentuh, membumi, dan viral. Algoritma, manusia, cara KDM kalahkan algoritma YouTube. KDM tidak sedang bermain algoritma YouTube. Dia menciptakan algoritmanya sendiri, algoritma hati. Inilah kenapa kontennya mudah naik, karena orang menonton sampai habis, berkomentar, dan membagikan. Dalam dunia konten, ini adalah Holy Grail. Fakta mengejutkan, menurut Helmi Yahya, dari semua tokoh yang diwawancarainya, KDM adalah yang paling banyak dikomentari dan disimak ucapannya. Bukan karena dia sensasional, tapi karena dia relevan. Relevansi adalah mata uang baru. Saat politisi bicara soal visi misi yang tidak dimengerti, KDM justru mendengarkan rakyat sambil duduk di warung kopi. Dia paham satu hal, kamu tidak perlu pintar di depan kamera, kamu cukup manusiawi. Dan di era sekarang, relevansi lebih berharga dari sekadar gelar. Matahari terbit di ufuk timur, menyambut hari dengan senyum mesra. Orang-orang bergegas menuju mimpi, menyulam harapan di setiap langkah. Oh, semangat pagi di kota, mengiringi langkah kita, bersama meraih mimpi, menggapai bintang di langit tinggi. Keramaian jalan, suara klakson, hidup pikuk yang penuh arti. Setiap detik adalah peluang untuk meraih cinta dan kebahagiaan. Oh, semangat pagi di kota,
Ingatlah kita tak sendiri, semua perjuangan ini kan berbuah manis nanti. Saat lelah datang menghampiri, ingatlah kita tak sendiri, semua perjuangan ini kan berbuah manis nanti. Oh semangat pagi di kota, mengiringi langkah kita, bersama meraih mimpi, menggapai bintang di langit tinggi. Haters justru jadi bahan bakar branding. Tahukah kamu bahwa KDM tidak lari dari kritik? Ia bahkan mengomentari sendiri setiap kritik yang masuk ke kolom komentar. Alih-alih defensif, KDM menjadikan kritik sebagai bahan edukasi. Dia bisa mengubah haters menjadi followers. Ini bukan hal biasa, ini personal branding level master. KDM dan rahasia konsistensi. Konten KDM selalu muncul di timeline kita. Kok bisa? Jawabannya satu, konsistensi. Dalam branding, konsistensi adalah kunci. KDM tidak pernah berhenti hadir. Ia ada di YouTube, TikTok, Facebook, hingga Instagram. Setiap platform punya pesan yang seragam. Pemimpin harus hadir, bukan hanya saat pemilu. Branding KDM versus influencer. Siapa lebih kuat? Coba bandingkan konten KDM dengan selebgram papan atas. Siapa yang lebih bikin kamu merinding? KDM menang telak karena dia tidak menjual gaya hidup, tapi menjual harapan. Harapan bahwa masih ada pemimpin yang mengerti rakyat. Belajar dari Helmi Yahya, KDM itu unik. Dalam wawancaranya, Helmi Yahya terang-terangan mengatakan bahwa KDM adalah contoh branding otentik yang tidak bisa direplikasi. Kenapa? Karena KDM menjadi dirinya sendiri. Tidak ada skenario, tidak ada skrip. Hanya kejujuran dan kamera yang merekam. Dan itulah kunci terbesar yang bisa kamu pelajari jika ingin membangun personal branding MU. KDM sebagai blueprint personal branding masa kini. Jika kamu seorang pengusaha, influencer, guru, bahkan mahasiswa, belajarlah dari KDM. Personal branding bukan soal pamer pencapaian, tapi soal memberi nilai dan kehadiran nyata dalam kehidupan orang lain. KDM menunjukkan bahwa personal branding yang benar adalah ketika orang mengingatmu bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena apa yang kamu berikan. Epilog, kamu bisa jadi KDM di dunia kamu sendiri. Tidak semua orang bisa jadi Kang Deddy Mulyadi, tapi setiap orang bisa belajar dari KDM. Dunia tidak butuh lebih banyak pencitraan. Dunia butuh lebih banyak kehadiran nyata, dan itu bisa dimulai dari kamu. Kesimpulan, rahasia besar di balik viralitas KDM. Visual otentik, tidak dibuat-buat, tapi sangat membekas. Storytelling sederhana, tapi kuat, merakyat dan bermakna. Relevansi konten membicarakan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Konsistensi kehadiran nyata, bukan hanya muncul saat butuh suara. Interaksi tanpa batas, haters justru menjadi bahan edukasi. Kesederhanaan yang powerful, sarung, jalan kaki, tapi viral. Bonus, ingin personal branding seperti KDM? Ini tipsnya dari Helmi Yahya. Jangan takut jadi berbeda. Bangun relasi, bukan sekadar audiens. Konsisten tanpa pencitraan. Jadilah solusi, bukan sensasi. Buat konten yang menyentuh hati, bukan sekadar algoritma. Ada bayang-bayang di setiap malamku, menanti harapan yang tersisa
Terkadang langkahku terasa berat saat mimpi tak seindah nyata. Dalam gelapku mencari jalan, menggenggam erat harapan yang ada. Meski badai tak kunjung reda, ku tetap bertahan dengan doa. Di persimpangan hidup kedatang silih berganti, ku yakin ada mentari yang menanti dan menanti. Waktu terus berjalan tanpa henti, meniti hari dengan langkah pasti. Kadang terjatuh namun ku bangkit lagi, menyusun mimpi yang pernah terhenti. Dalam gelap titik, dalam gelap ku mencari jalan. Meski badai tak kunjung reda, ku tetap bertahan dengan doa. Di persimpangan hidup kedatang silih berganti, ku yakin ada mentari yang menanti dan menanti. Mungkin esok tak seindah harapan, tapi ku takkan menyerah. Dengan cinta dan keyakinan, ku kan temukan jalanku kembali. Meski badai tak kunjung reda, ku tetap bertahan dengan doa. Di persimpangan hidup kedatang silih berganti, ku yakin ada mentari yang menanti dan menanti. Waktu terus berjalan tanpa henti, meniti hari dengan langkah pasti. Kadang terjatuh namun ku bangkit lagi, menyusun mimpi yang pernah terhenti. Dalam gelap ku mencari jalan, ku kan terus berjalan, tak akan menyerah hingga ku temukan mentari di ufuk sana. Besar, angin perubahan berhembus. Pagi ini berita datang, dunia terhenyak terpaku. PSG mengancam, startup tak mampu bertahan. Ratusan ribu mimpi hancur, siapa yang bisa bertahan? Layoff ketar-ketir, ketidakpastian di setiap sudut. Tesla, Amazon, Google, semuanya ikut terlibat. Layoff ketar-ketir, harapan di ujung tanduk. 100.000 jiwa terhempas, tak ada yang tersisa. Mei membawa badai, duduk tu orang terhempas. Juni datang, Microsoft dan Google ikut terlibat. Kehilangan pekerjaan, mimpi-mimpi yang terberai. Di industri teknologi, siapa lagi yang bakal terkena? Layoff ketar-ketir, ketidakpastian di setiap sudut. Tesla, Amazon, Google, semuanya ikut terlibat. Layoff ketar-ketir, harapan di ujung tanduk. 100.000 jiwa terhempas, tak ada yang tersisa. Layoff ketar-ketir, ketidakpastian di setiap sudut.
sudut. Tesla, Amazon, Google, semuanya ikut terlibat. Layoff ketar-ketir, harapan di ujung tandus. 1.000 jiwa terhempas, tak ada yang tersisa. Main membawa badai, nyuruh ke tutu orang terhembas. Juni datang, main membawa badai, lu terlibat. Kehilangan pekerjaan, mimpi-mimpi yang terberai. Di industri teknologi, siapa lagi yang bakal terkena? Layoff ketar-ketir, ketidakpastian di setiap sudut. Tesla, Amazon, Google, semuanya ikut terlibat. Layoff ketar-ketir, harapan di ujung tandu. 1.000 jiwa terhempas, tak ada yang tersisa.